Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 Manajemen Penghimpunan Siswa. Ini kami akan membahas tentang wakaf produktif. Sebelum kita masuk ke wakaf produktif, maka terlebih dahulu kita lihat definisi dari wakaf tersebut. Wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa yang artinya menahan sesuatu atau berhenti di tempat. Sedangkan produktif menurut KBBI adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar, memberikan hasil dan manfaat, menguntungkan dan menghasilkan secara terus-menerus dipakai secara teratur. Singkatnya, wakaf produktif adalah harta benda wakaf untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi, didaya gunakan, dan menghasilkan keuntungan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya, masuk ke pembahasan macam-macam wakaf produktif. Yang pertama adalah wakaf uang. Dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang di sini tidak dijadikan lagi sebagai alat tukar-menukar saja. Nomor 2, wakaf uang tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlah pokoknya. Perbedaan wakaf uang dengan wakaf uang tunai. Wakaf uang diserahkan bisa dalam bentuk uang ataupun surat berharga yang kemudian dikelola atau diinvestasikan oleh nadhir. Sedangkan wakaf uang tunai diserahkan dalam bentuk uang tunai yang kemudian dibelikan benda wakaf yang dibutuhkan sesuai arahan nadhir. Macam-macam wakaf produktif yang ketiga adalah sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial dan melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf. Yang keempat, ada wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis perdagangan yang lain. Selanjutnya, wakaf produktif di Indonesia. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini, bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal, wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti Mamluk. Para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang itu diwakafkan. Meskipun uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan sertifikat wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah. Contoh saja ya, dari perhimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang pada tabungan wakaf Indonesia yang berhasil pengelolaannya disalurkan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial. Selain itu, hasil pengelolaan yang diperoleh oleh Badan Wakaf Indonesia disalurkan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Strategi pengelolaan wakaf produktif. 1.
peraturan perundang-undangan perwakafan sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur pada PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah, memiliki pemilik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria. 2. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinasi nazir-nazir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercaya kepadanya, khususnya wakaf tunai. Yang ketiga, pembentukan kemitraan usaha untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai. Perlu diarahkan model pemanfaatan dalam dana tersebut ke dalam sektor usaha yang diproduksi dalam lembaga yang memiliki reputasi yang baik, salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan model Ventura. Selanjutnya, pengelolaan wakaf produktif. 1. Program jangka pendek. Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Kedua, program jangka menengah dan panjang. Dengan pengembangan lembaga-lembaga nazir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinasi lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah produktif